Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rega Gilang Renaldi dari kelas Teknik Industri semester 3B. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal UTS Kimia Industri. Oke, langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Bagaimana prinsip kerja proses destilasi? Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Oke, kita masuk ke PPT-nya. Prinsip kerja destilasi atau penyulingan adalah jika suatu zat dalam larutan tidak menguap bersamaan. Itu berarti uap larutan memiliki komponen yang berbeda dari larutan aslinya tersebut. Dan apabila salah satu zat menguap, itu berarti pemisahannya selesai secara sempurna. Nah, kita masuk ke 5 contoh aplikasi dalam industri ya. Yang pertama, destilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak bumi sebagai produk minyak bumi seperti bensin, solar, dan diesel. Yang kedua, proses pengolahan tebu menjadi gula juga memanfaatkan destilasi untuk menguapkan molekul air. Ketiga, destilasi juga dimanfaatkan dalam produksi garam dari air garam. Produksi garam ini maksudnya dari air garam yang diuapkan menjadi garam. Selanjutnya, pemisahan campuran air bensin menjadi bensin murni. Yang terakhir adalah pemurnian larutan alkohol. Itu nomor 1. Sekarang masuk ke nomor 2. Sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Nah, jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Peran katalis. Peran katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis ini dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Ini sangat menguntungkan tentunya untuk setiap perusahaan. Dalam bidang industri, katalis ini digunakan dalam pembuatan asam sulfat, juga amonia. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia berlangsung sangat lambat, sehingga digunakanlah katalis ini atau katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Pembentukan amonia juga sangat tidak stabil sehingga katalis besi digunakan agar gas amonia tidak kembali terurai menjadi gas hidrogen dan nitrogen. Masuk ke nomor yang ketiga. Jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia, serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Prinsip kerja dari adsorpsi adalah adsorpsi ini terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiahnya dinamakan residual force pada permukaan suatu zat absorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Contoh dari proses kerja adsorpsi ini adalah pada proses pembuatan formalin dan proses pembuatan asam nitrat. Soal yang keempat, jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia, serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi beserta contohnya. Nah, absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Nah, contohnya adalah adanya larutan MEA, NaOH, K2CO3, dan sebagainya. Nah, contoh dari absorpsi kimia dapat kita jumpai pada proses penyerapan gas CO2 pada pabrik amonia. Ini ya pembahasan nomor 4 barusan. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5.
Jelaskan diagram alir proses pembuatan asam sulfat dan jelaskan reaksi kimia yang terjadi pada proses tersebut. Oke. Ini adalah diagram dari proses pembuatan asam sulfat. Dibagi menjadi 3 tahap, 1, 2, dan 3. Yang pertama itu kita membuat sulfur dioksida atau SO2. Yang kedua, mengubah sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida atau SO3 melalui reaksi kesetimbangan. Nah, yang terakhir, mengubah sulfur trioksida menjadi asam sulfat atau H2SO4. Pada tahap pertama, kita membuat sulfur dioksida. Kita bisa menggunakannya dengan dua cara. Yang pertama, membakar belerang dalam udara, maka belerangnya akan bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk sulfur dioksida. Reaksi kimia yang terjadi adalah S plus O2 sama dengan SO2. Nah, cara kedua dari proses pertama ini adalah dengan memanaskan biji besi seperti pirit yang mengandung belerang dalam udara. Mereka akan bereaksi menghasilkan sulfur dioksida. Selanjutnya, kita masuk ke tahap kedua. Setelah kita mendapatkan SO2, kita akan menjadikannya ke SO3 atau sulfur trioksida. Nah, pada proses ini, kita akan mereaksikan SO2 dengan O2, SO2 ini dengan O2 dengan oksigen untuk menghasilkan SO trioksida. Reaksi pembentukan SO trioksida ini adalah reaksi setimbang yang reversibel. Reaksinya adalah berupa 2SO2 plus O2 sehingga menjadi 2SO3. Nah, skema pembuatan dari kondisi lingkungannya adalah SO2 plus O2. Nah, SO2 plus O2 plus oksigen ini dipanaskan atau ditaruh pada suhu 400 sampai dengan 450 derajat Celcius dengan tekanan 1 sampai 2 atmosfer dengan katalis V2O5. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses ketiga atau tahap ketiga, membuat H2SO4 atau setelah SO3 terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi H2SO4 atau asam sulfat dengan cara mereaksikannya dengan H2O atau air. Tapi SO3 ini tidak dapat berlangsung atau dialirkan langsung ke air karena reaksinya ini sangat berbahaya karena bisa menghasilkan asap yang beracun. Nah, untuk lebih amannya, langkah pertama kita harus melarutkan dulu SO3-nya atau sulfur trioksidanya dalam adam sulfat pekat yang membentuk senyawa. Senyawa itu disebut dengan oleum. Reaksinya adalah SO3 plus H2SO4 sehingga menghasilkan H2S2O7. Kemudian zat baru ini baru kita reaksikan dengan air menghasilkan asam sulfat. Nah, pada tahap ini kita sudah menghasilkan H2SO4 atau asam sulfatnya. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya Rega Ginandiraldi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.